Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukurillah, summa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan mengharapkan ridho, rahmat, serta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa, mahasiswi teknik industri yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan rahmat Allah, rezekinya juga lancar dan sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan ketiga ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep agama. Ya, tentu secara umum ini sebenarnya nomenklatur baru nih di AIK 1. Kita nanti akan belajar secara global konsep agama versi Islam dan versi non-Islam. Saya kira itu. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusnya. Baik, Pak. Mas Kelly sama Mbak Ani sudah di Zoom. Sudah. Dimulai saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nis, PPT-nya bisa diperbesar. Sudah? Belum? Nah, terima kasih Mbak Nis. Kami dari kelompok 3 pada siang hari ini pertemuan kemanusiaan dan keimanan. Lanjut. Sebelumnya, mengenalkan diri dulu. Kami terdiri dari kelompok yaitu Saya Anis Fadila Puspitasari. dan baik. Lanjut, Mbak Nis. Pada pembahasan ini kita akan membahas 4 pembahasan, yaitu ada sejarah, makna, ruang lingkup, dan Islam sebagai pandangan hidup. Materinya yaitu tentang konsep agama, ruang lingkup, makna, sejarah, dan Islam sebagai pandangan hidup. Yang pertama ada sejarah yang akan dijelaskan oleh Mas Gali. Ya, untuk secara agama sendiri, secara agama memiliki beberapa teori para ahli. Teori para ahli adalah perkembangan agama secara nama agama ada yang diambil dari nama tempat, nama pembawanya, dan nama keturunannya, dan nama dari Tuhan. Ada yang tergolong agama samawi dan agama adi. Agama sendiri memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah revealed and non-revealed. Yang kedua missionary and non-missionary. Dan ketiga adalah geographical, racial, and universal. 20. Untuk sejarah agama Islam lahir di Mekah dan berkembang di Madinah. Di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Selama 23 tahun agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 570 sampai 632 Masehi telah menyebar ke Jazirah Arabia. Kemudian agama Islam lebih luas lagi penyebarannya
yang dibawa oleh para Khalifatur Rasyidin atau 632 sampai 661 Masehi, yaitu kabilah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk perkembangannya, agama Islam sampai ke Spanyol pada masa Bani Muawiyah dan masa Bani Abbasiyah. Islam telah mengukir keemasan dan kejayaan peradaban Islam di Baghdad. Selanjutnya ada makna agama dan beragama. Makna agama itu, agama tidak hanya sebatas mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena agama juga mengatur bagaimana kita hidup dengan sesama manusia, juga cakrawala atau alam semesta yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Yang pertama itu ada makna agama. Agama dalam bahasa Arab disebut din yang memiliki pemaknaan banyak. Agama juga merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhannya. Makna utama dalam kata adin tadi itu disimpulkan menjadi 4, yaitu keadaan berhutang, penyerahan diri, kuasa peradilan, dan kecenderungan yang alami. Nah, kalau beragama itu merupakan hak dasar warga negara, termasuk mempraktikkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Beragama dipandang merupakan hak asasi individu yang tak boleh dicampuri siapapun, termasuk oleh negara. Oleh karena merupakan hak individu, maka tugas negara adalah menjamin terlaksananya hak-hak tersebut dalam kehidupan keseharian penganutnya. Selanjutnya ada ruang lingkup yang dijelaskan oleh saya sendiri. Lanjut, Mbak Nis. Jadi ruang lingkup pendidikan Islam sangat luas yang di dalamnya banyak segi atau pihak yang ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup agama Islam menyangkut 3 pokok, yaitu akidah atau aspek keyakinan, atau keimanan terhadap Allah Ta'ala dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Akidah arti bahasanya ikatan atau sangkutan. Bentuk jamaknya ialah aqaid. Arti akidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau lebih khas lagi iman. Sesuai dengan maknanya, ini yang disebut akidah ialah bidang keimanan dalam Islam yang meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim atau mukmin. Lalu yang kedua ada syariah atau aspek norma. Atau hukum yang disebut syariah yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam semesta. Syariah arti bahasanya jalan, sedangkan arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 3 pihak Tuhan, sesama manusia dan alam seluruhnya. Lalu aspek ketiga ada akhlak atau aspek perilaku. Itu sikap atau perilaku yang nampak dari pelaksanaan akidah dan syariah. Akhlak adalah berasal dari bahasa Arab jamak dari uluk yang artinya perangai atau tabiat. Sesuai dengan arti bahasa ini, maka akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangai manusia. Dalam Islam, selain akhlak, dikenal juga istilah etika. Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Jadi, etika adalah perbuatan baik yang timbul dari orang yang melakukan dengan segala dan berdasarkan kesadarannya sendiri, serta dalam melakukan perbuatannya itu, dia tahu bahwa itu termasuk perbuatan yang baik atau buruk. Lanjut, Manis.
Lalu ada Islam sebagai pandangan hidup. Yang akan dijelaskan oleh Mbak Anis. Makna Islam sebagai pandangan hidup itu dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, secara filosofis seperti pandangan hidup dalam Islam itu terdapat beberapa klasifikasi. Yang pertama, hidup berkeseimbangan itu dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan nantinya sampai ke alam akhirat. Yang kedua itu tidak berbuat kerusakan seperti kecurangan, kebohongan, kebejatan moral, kemunafikan, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada senantiasa berbuat kebaikan. Itu seperti ihsan terhadap Tuhan, itu hablum minallah. Terus ihsan terhadap sesama manusia, dan ihsan terhadap makhluk-makhluk lainnya dan alam sekitarnya. Pandangan hidup itu harus berdampingan dengan keimanan, akidah, dan amal soleh yang ditujukan dengan kebaikan atau kebajikan. Karena ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang memang menghasilkan seorang manusia berkualitas di hadapan Rabb-Nya. Sebelum kami tutup, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan uraian mengenai konsep agama di atas, kita dapat kesimpulan yaitu syariat, akal, takwa, dan menegakkan syariat Islam adanya. Jadi tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat dalam konteks ini maka kemajuan peradaban dicapai manusia sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disentuhkan dengan spirit hukum Islam dengan tidak mengesampingkan dari nilai ilahiyah atau keagamaan. Lalu ada menggunakan potensi akal dengan sebaik-baiknya dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Apa ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman? Mas Imam, mohon izin bertanya. Iya, Mbak Lena, baik. Apa pertanyaannya? Dipersilakan. Ya, mohon izin kepada kelompok 3. Sebutkan dan jelaskan contoh implementasi akidah, syariah, dan akhlak dalam kehidupan beragama sehari-hari. Terima kasih. Maaf, Mbak Lena, bisa diulang karena tadi sinyalnya sedikit. Sebutkan dan jelaskan contoh implementasi akidah, syariah, dan akhlak dalam kehidupan beragama sehari-hari. Gimana? Udah terdengar? Iya. Oh iya. Bertanyanya satu saja apa boleh 2? Satu dulu ya, Mbak. Gantian. Satu dulu. Dulu ya. Nanti kalau sudah terjawab baru boleh mengajukan pertanyaan lagi. Oke, siap. Mbak Rena, saya ingin menjawab tentang akidah dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi contohnya ada, mungkin saya jelaskan 5 saja. Pertama itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua berpegangan teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. Lalu yang keempat ada
meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat berjamaah. Yang kelima, berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Mungkin Mbak Anis mau menambahkan ini misalnya. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan kan kalau akidah itu dari aspek keimanan, berarti dari sisi kepercayaan kita terhadap Tuhan. Nah, kalau norma ya tadi, norma itu kan hukum, syariat, itu aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan antara manusia kita dengan Tuhannya gitu. Lalu ada yang akhlak itu dari sisi perilaku. Jadi sikap kita terhadap dari pelaksanaan akidah dan syariah tadi itu bagaimana. Juga bisa disebut perangai atau tabiat kita. Jadi semua itu berhubungan. Ya, izin menambahkan contoh dari akhlak ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh harus memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain. Jadi misalnya Barena ngobrol sama temen, sama orang tua, apakah sama apa beda? Tata cara, Berbeda, Mas. ya itu Berbeda. masuk ke akhlak, Mbak. Perilaku. Oh gitu, Apakah ya. bisa ditampung Ya, pertanyaannya? Sudah cukup jawaban sudah dari cukup. kelompok 3? Iya, cukup. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Imam. Boleh Baik, bertanya lagi nggak? Satu lagi. boleh tidak Mbak Rena? Mbak Rena, Mbak Anis, Silakan. dipersilakan Mbak. Ya, mohon izin bertanya kepada Mas Imam dan Mbak Anis, kelompok 3 ya. Apakah yang dimaksud dengan agama samawi dan agama ardi? Sebutkan contoh-contoh agama yang termasuk dalam agama samawi dan agama ardi. Dan agama Islam itu termasuk yang mana ya? Termasuk yang agama samawi atau agama ardi? Terima kasih. Mungkin bisa saya jawab, nanti bisa ditambahkan. Yang saya tahu kalau agama Ardi itu, agama Samawi, itu agama yang tidak memasukkan unsur-unsur pemikiran manusia dalam kitab sucinya ya. Sedangkan eh, agama non Samawi atau agama Ardi itu memasukkan pemikiran-pemikiran manusia dalam kitabnya, tahu saya. Izin menambahkan Mbak Anis. Jadi Mbak Rena ya bisa dijelaskan. Saya ingin menambahkan penjelasan dari Mbak Anis. Jadi agama Samawi itu adalah agama yang turun dari langit berdasarkan wahyu Tuhan. Agama Samawi diwahyukan pada Rasul yang mengajarkan pada manusia. Jadi tadi Mbak Rena kan nanya tuh, Islam itu masuk agama Samawi atau agama Ardi? Masuknya ke Samawi. Karena agama kita tuh tidak memasukkan unsur pemikiran manusia dalam kitab suci. Kalau menurut kelompok kami agama Islam itu masuk dalam agama Samawi. Jadi kitab suci itu Al-Quran. Kalau misalnya agama Samawi lainnya seperti Kristen, Injil, Ya, ada itu juga Yahudi, Taurat. Sedangkan agama Ardi itu penggolongan agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, pemikiran seseorang yang diterima secara global dan bukan berdasarkan wahyu. Agama ini tidak punya rasul layaknya agama Samawi. Contohnya ada Hindu dan Buddha. Seperti itu Mbak Rena. Apakah cukup jelas? Baik, terima kasih sudah jelas Mas Imam. Terima kasih penjelasannya Mas Imam dan Mbak Anis. Baik, terima kasih Mbak. juga. Miss. Apakah yang lain ada kritik dan saran atau mau menambahkan? Yang lain boleh kalau ada yang ingin ditanyakan. Aku ada
Apakah Bapak ingin menambahkan materinya, Pak? Ini nanti bisa disusulkan pertanyaan, bisa lewat chatroom ya. Ya, Terima boleh kasih teman-teman. untuk Jika ada yang ingin bertanya, boleh lewat chatroom. ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya ya. Sangat baik, bagus. Dan juga kepada rekan-rekan yang sudah merespon dari presentasi tersebut. Yang lain bisa menyusul ya, bisa raise hand atau via chat. Saya coba sampaikan materi dari kami terkait konsep agama ya. Secara umum ada 4 gambaran ya. Pertama, ruang lingkup agama Islam. Kedua, makna agama. Ketiga, sejarah. Dan keempat, Islam sebagai pandangan hidup. Oke, pertama konsep agama. Yang kedua adalah konsep agama Islam. Ya, nanti yang akan membedakan konsep agama selain Islam dengan konsep agama Islam. Ini konsep agama secara umum. Bahwa keberadaan agama merupakan sebuah sistem yang dibangun yang untuk mengatur kepercayaan serta peribadatan. Artinya agama ini hadir untuk mengatur umatnya bagaimana cara beribadah, ya, itu salah satunya, beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita jumpai cara beribadahnya antar satu agama dengan agama lain sangat variatif, sangat beragam. Bukan hanya antar agama, sesama agama Islam misalnya, sama agama Islam saja juga punya tata cara peribadatan yang beragam. Ya, ini artinya memang ada variasi pemahaman dalam memahami agama. Ketika kita bicara syariah, semuanya sama. Baik misalnya baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, dan lain-lain, syariatnya sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kemudian breakdown-nya atau fikihnya bisa berbeda dalam memahami pesan tersebut. Selain itu, selain ibadah juga merupakan tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat. Ya. Agama Islam, misalnya, ketika kita berada di satu negeri dengan negeri yang lain akan ada perbedaan yang khas. Ya, ini yang kemudian dalam Islam dikatakan kemakrufan, sesuatu yang baik yang ada adat istiadat yang berbeda ya. Ya misal seperti Islamnya Indonesia ya, pakai sarung, pakai peci ya. Kemudian di Arab tidak mengenal sarung dan peci ya. Itu baru dari sisi pakaiannya ya. Dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan ya. Seluruh aspek kehidupan mengatur juga. Jadi tadi benar disampaikan oleh mahasiswa, bukan hanya masalah ibadah mahdoh. Dan pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Sangat-sangat dipengaruhi. Ya. Misalnya terkait puasa ya. Puasa kita punya kebiasaan ya. Adat istiadat kita bahasakan kebiasaan saja. Kebiasaan yang sudah menjadi habit ya. Ya ketika puasa misalnya. Di Indonesia ada istilah imsak. Sebenarnya di negeri Timur Tengah tidak ada istilah imsak, yang artinya adalah menahan. Tapi ini
baik-baik saja, boleh-boleh saja, karena punya adat istiadat yang baik juga, agar katakanlah 10 menit sebelum azan subuh kita harus bersiap-siap, jangan makan lagi untuk bersiap-siap. Padahal batasnya sebenarnya adalah azan subuh dan azan maghrib. Tapi 10 menit sebelum azan subuh kita namakan imsak agar tidak kebablasan. Itu sah-sah saja ya. Nah, bagaimana dengan konsep agama Islam? Ini saya ambil definisi Islam dari buku Pedoman Hidup Islami ya. Bahwa dikatakan Islam merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul. Pada Rasul artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nanti muncul perbedaan pandangan. Kalau Islam mengatakan agama yang pertama turun ya Islam, ada lain teori yang mengatakan agama yang turun atau agama yang pertama ada adalah agama Hindu. Dan Islam ini merupakan hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Hidayah artinya sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Ya, dalam hidup sehari-hari saja kita banyak pedomannya ya dalam muamalah duniawi ya. Misalnya ketika kita bekerja di suatu tempat, ya, nanti kita akan diberi pedoman, panduan, bahkan SPO, bagaimana agar pekerjaan kita bisa efektif dan efisien. Begitu juga Islam hadir ini sebagai hidayah, bagaimana agar hidup kita ya bisa berada di jalan yang benar, sehingga hasanah fid dunya wal akhirah. Selain itu juga Islam sebagai rahmat, sebagai hidayah dan rahmat. Artinya ada sisi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Islam itu sebagai Ar-Rahman ya. Ya Allah Maha Pengasih dalam kehidupan dunia. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang dalam kehidupan akhirat nanti. Sebagai hidayah, rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Ya tadi, dari masa Nabi Adam sampai nanti Yaumul Qiyamah, sampai hari akhir. Nah, ini yang penting bahwa Islam itu, ajaran Islam itu menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual. Menjamin kesejahteraan. Lalu kenapa kita melihat katakanlah mayoritas umat Islam di Indonesia itu belum sejahtera. Padahal di sini dikatakan bahwa Islam hadir itu menjamin kesejahteraan hidup material dulu yang pertama ya, yang di dunia ini. Tapi kenapa mayoritas umat Islam di Indonesia di bawah garis kesejahteraan? Ya, tentu yang salah bukan Islamnya ya. Ya orangnya, orang Muslimnya ya yang salah kalau dia tidak sejahtera karena tidak mengamalkan Al-Quran. Menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual. Kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ya. Hasanah fid dunya wal akhirah. Ya, selama kita memang benar-benar mau membaca Al-Quran, memahami isinya, dan mau mengamalkan. Sudah pasti akan dijamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Jika ini belum kita dapatkan sampai hari ini, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kita belum mengimani Al-Quran secara kafah. Belum membaca Arabnya secara kafah, membaca terjemahnya secara kafah, membaca atau mempelajari tafsirnya secara kafah, lebih-lebih mengamalkannya. Kalau hal itu dilakukan, itu sudah terjamin kesejahteraan hidup kita, material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Sampai sini barangkali ada yang ingin tanyakan. Kalau belum lanjut ya. Belum, Pak. Pertama. Oke, terima kasih.
Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung buka speaker ya. Baik, Pak. Poin pertama yaitu ruang lingkup agama Islam. Ya. Mau diotak-atik seperti apapun, ruang lingkup ajaran Islam ini hanya mencakup 4 aspek ini. Aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Akidah terkait dengan keyakinan, ibadah ini bisa 2 aspek, ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, bisa juga ibadah khusus atau ibadah umum. Akhlak pun ini bisa 2 dimensi, ya, akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada makhluknya. Dan yang keempat adalah dimensi muamalah duniawiyah. Nah, dari keempat tadi ya, ada akidah, akhlak, ibadah khusus, dan muamalah duniawiyah. Ada 2 klasifikasi ya. Yang pertama yaitu dalam aspek purifikasi, yang kedua dalam aspek dinamisasi. Misal dalam aspek purifikasi ya. Yang masuk dalam aspek purifikasi atau pemurnian ini adalah akidah, akhlak, dan ibadah khusus atau ibadah mahdoh. Nanti kalau ibadah umum atau ghairu mahdoh lebih ke dinamisasi atau muamalah duniawi. Yang pertama adalah akidah. Purifikasinya atau pemurniannya adalah bagaimana agar kita terbebas dari penyakit rohani seperti syirik, tahayul, dan khurafat. Syirik saya kira sudah dipelajari nih pada bab sebelumnya, juga tahayul, khurafat. Ya, mungkin tahayul dan khurafat agak mirip, tapi ada perbedaan. Kalau tahayul itu lebih pasif, sama-sama perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, tapi lebih pasif. Misalnya ada kejadian yang menimpa kita tanpa kita rencanakan. Ketika misalnya sedang memegang gelas, lalu tiba-tiba gelas kita jatuh, lalu kita menghayal akan ada kejadian buruk menimpa kita, yaitu namanya tahayul atau menghayal hal-hal yang sifatnya mistis, menggabungkan, mengaitkan kegiatan yang baru menimpa kita dengan kejadian yang akan datang. Ya, sama seperti kejatuhan cicak atau dikerubungi kupu-kupu dan lain-lain. Sedangkan khurafat dimensinya lebih aktif. Kita yang merencanakan, sama-sama syirik tapi khurafat yang kita merencanakan. Seperti memiliki batu akik yang kita yakini ada kekuatan ghaib atau mistik dalam batu akik kita. Atau larung laut ya, yang tujuannya agar terhindar dari malapetaka dan lain-lainnya. Masih banyak tradisi yang ini sesungguhnya adalah penyakit rohani yang harus segera kita hilangkan agar keimanan kita menjadi lebih murni. Ya. Kemudian purifikasi dalam bidang akhlak. Artinya mungkin kita mengaitkan apa bedanya akhlak dengan adab atau etika ya. Kalau akhlak jelas sumbernya rujukannya dari Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Tapi kalau adab etika sumbernya adalah dari karya manusia atau kesepakatan manusia. Hal itu sama-sama baik, tapi sumber hukumnya beda ya. Dan tingkat kebenarannya juga berbeda atau tingkat kebaikannya. Yang ketiga, ibadah. Nah, dalam hal ini ibadah khusus atau ibadah mahdoh. Bagaimana agar kita bersih dari penyakit-penyakit rohani seperti bid'ah. Bid'ah ini sesungguhnya hanya berlaku pada ibadah mahdoh. Seperti sholat, puasa, haji. Itu sudah ada ketentuannya, tidak bisa dirubah. Ya sholat subuh ketentuannya 2 rakaat, ya tetap 2 rakaat.
Jangan mentang-mentang ingin dapat pahala banyak kemudian menjadi 4 rakaat. Atau puasa. Puasa jelas ketentuannya dari subuh sampai maghrib. Jangan kemudian karena kita merasa kuat, kita bukannya nanti saja setelah Isya. Itu melakukan bid'ah. Bahkan yang cenderung menyakiti diri sendiri. Atau sama haji. Haji sudah ada ketentuan waktu dan tempatnya. Kita rubah. Misalnya tempatnya di Indonesia, kita bikin Ka'bah sendiri. Waktunya dirubah, tidak bulan Zulhijjah, yaitu bid'ah. Nah, bid'ah hanya berlaku pada ibadah-ibadah mahdoh. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Tapi di luar ibadah mahdoh, itu namanya bukan bid'ah dalam arti yang positif ya. Kemudian yang terakhir dari ruang lingkup Islam adalah muamalah duniawiyah. Ini masuk pada kategori dinamisasi ya, atau modernisasi. Misal dalam aspek muamalah duniawiyah adalah di sini kita harus bisa membedakan mana sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti dan mana sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang tidak wajib kita ikuti. Jadi memang ada sunnah Rasul yang wajib kita ikuti dan ada sunnah Rasul yang tidak wajib kita ikuti. Sunnah Rasul yang wajib kita ikuti adalah tadi dalam aspek akidah, akhlak, dan ibadah mahdoh. Itu wajib, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sudah ada ketentuannya. Tapi banyak sunnah Rasul yang atau kebiasaan Rasul yang justru malah harus kita dinamisasi, harus kita lakukan perubahan. Misalnya Rasul punya kebiasaan atau kecenderungan suka memanah. Itu adalah sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul. Ya kita tidak wajib belajar memanah seperti Rasulullah. Karena zamannya sudah berbeda. Dan ini konteksnya adalah muamalah duniawiyah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Nah, ketika seorang petani kurma bertanya kepada Rasul, bagaimana agar kebun kurmanya bisa panen melimpah. Ya, Rasul menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bahwa kamu lebih tahu urusan duniamu. Jadi nggak harus kita aman. Atau Rasul punya kebiasaan atau sunnah Rasul, kebiasaan Rasul makan dengan 3 jari. Ya, ini sunnah yang tidak wajib kita ikuti. Kebiasaan Rasul yang tidak wajib kita ikuti. Kalau itu wajib, maka hukum garpu sendok bisa menjadi haram. Ya, itu dalam dinamisasi atau muamalah duniawiyah, ya kita harus melihat atau bisa membedakan mana sih sunnah Rasul yang wajib diikuti dan mana sunnah Rasul yang tidak wajib diikuti. Atau bahkan harus kita lakukan dinamisasi atau penyesuaian sesuai zamannya. Ya seperti bagaimana nanti menentukan awal Ramadan. Rasul benar, Rasul ru'yat bil ain, ru'yat dengan mata. Karena Rasul ummi ya, ummi baik dalam membaca menulis juga dengan berhitung. Tapi ketika zaman sudah ada ilmu astronomi, ilmu hisab, kita tidak perlu lagi ru'yat bil ain, tidak perlu lagi ru'yat dengan mata. Tapi harus ru'yat bil ilmi, ru'yat dengan ilmu, yaitu ilmu astronomi. Seperti di Android kita, yaitu bagian dari ilmu astronomi. Untuk tahu waktu sholat, kita tidak perlu keluar rumah melihat sengerenge dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan aspek muamalah duniawiyah yang harus kita lakukan modernisasi sesuai perkembangan zaman. Kemudian makna agama. Yang kedua ya, ini ada seorang cendekiawan muslim. Beliau juga seorang sejarawan. Namanya Syekh Muhyiddin Al-Hayat. Terkenalnya Syekh Muhyiddin.
Bagi beliau agama adalah kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia, bukan kepentingan Tuhan, tapi untuk kebaikan manusia itu sendiri. Menurut beliau, manusia hakikatnya membutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman hidup lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan manusia lebih tunduk pada aturan agama daripada aturan lainnya. Dan seharusnya manusia lebih tunduk pada aturan agama daripada aturan lainnya yang bertentangan dengan aturan agama secara substantif. Karena tanpa itu semua manusia akan hidup seperti binatang. Ini menurut Syekh Muhyiddin. Nah, makna agama secara umum, agama dalam bahasa Latin disebut sebagai religio, merujuk pada salah satu maknanya, yaitu religere atau to recover, yang artinya membebaskan. Ya, agama ingin membebaskan manusia dari kegelapan dalam hidup, membebaskan manusia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hadirnya agama. Dengan syarat kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Kalau kita meyakini bahwa Al-Quran itu mukjizat, sesungguhnya mukjizatnya Al-Quran itu justru terletak pada ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ya, kita mungkin setiap Ramadan khatam ya 30 juz, tapi itu Arabnya. Apakah sekian tahun kita hidup sudah pernah menghatamkan terjemah Al-Quran? Lebih-lebih tafsirnya, lebih-lebih mengamalkan semuanya. Padahal perintah atau wahyu pertama jelas, yaitu Iqra, membaca. Agama dalam pengertian ringkas adalah sistem tentang tata cara menjalani kehidupan. Ya, nanti kita coba lebih luas tentang hakikat Iqra tadi ya. Kemudian bagi pendiri Muhammadiyah, agama merupakan pedoman bagi manusia untuk mengatur bagaimana seorang manusia hidup. Manusia hidup punya aturan, ya. Tidak sekara pedewek. Bergaul dengan sesama, bagaimana bergaul dengan sama, bagaimana mengatur alam, ya. Harus ramah terhadap alam, yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan nabinya atau nabi-nabinya, serta menjadi petunjuk, menjadi orang-orang yang hasanah fid dunya wal akhirat. Itu agama dalam versi Islam. Kemudian yang ketiga adalah sejarah agama. Ya, lagi-lagi sejarah agama ini juga memiliki dua versi ya, versi Islam dan versi non-Islam. Ya, kita yakin bahwa hakikatnya agama yang pertama turun yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Adam. Walaupun dengan nomenklatur tidak secara tersurat itu Islam. Tapi ada rangkaian kata yang itu sebenarnya maknanya sama, Islam atau selamat. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama, ya sudah barang tentu bahwa Islam adalah agama yang pertama ada di dunia ini. Ini versi kita ya. Nah, namun kalau versi non-Muslim selain Islam tentu beragam. Ini kita bisa belajar dari salah seorang tokoh agama lain bahwa menurut Mahatma Gandhi agama itu ibarat satu pohon dengan banyak cabang. Sebagai cabang boleh dibilang agama itu banyak, tapi sebagai pohon agama hanya satu. Mungkin maksudnya Tuhan itu hanya satu ya. Menurut para ahli, agama yang memiliki usia terpanjang dan merupakan agama pertama dikenal manusia adalah agama Hindu. Nah, ini yang membedakan versi Islam dengan versi non-Islam. Islam mengatakan agama yang pertama adalah Hindu. Akar penyebarannya ditemukan sekitar 4.000 tahun yang lalu di lembah sungai Indus dan daerah sekitar Pakistan.
Nah, kalau versinya non Muslim itu karena dimulai dari Nabi Muhammad, itu bisa jadi benar. Tapi sesungguhnya Islam itu turun sejak Nabi Adam, kemudian disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir poin terakhir atau bab terakhir, subbab terakhir, yaitu Islam sebagai pandangan hidup. Ya, kalau kita baca ada di Pedoman Hidup Islami PHIWM, pandangan Islam tentang kehidupan dapat kita temukan di buku ini seperti kanan. Ya, kalau beli bukunya sekitar 20.000 ya, atau mau lebih efisien bisa download PDF-nya, buku Pedoman Hidup Islami Wargamu. Ini sering disingkat PHIWM, merupakan hasil Muktamar ke-44. PHIWM merupakan hasil Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Berarti berapa? 20 tahunan yang lalu. 44 tahun 2000. Sekarang Muktamar ke-48. Pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup. Pertama adalah lingkup pribadi, personal kita. Diatur pribadi kita, bagaimana dalam kehidupan akidah, dalam aspek ibadah, akhlak, dan muamalah duniawi. Yang kedua yaitu bagaimana kita menjalani kehidupan ini dalam kehidupan keluarga. Ada orang tua yang harus kita hormati, yang lebih tua harus kita hormati, yang seumuran atau di bawah kita yang harus kita sayangi. Ada hak dan kewajiban yang harus kita jalani. Yang ketiga adalah hidup bermasyarakat. Tidak mungkin kita atau manusia bisa hidup tanpa bermasyarakat, bisa mendapatkan hakikat hidup yang paripurna. Kemudian juga bagaimana kita hidup berorganisasi. Bahkan sejak kita sekolah, mungkin ya dari tingkat SLTP kita sudah belajar berorganisasi. Ada OSIS, ada IPM, kemudian naik ada IMM, organisasi mahasiswa. Bahkan lulus nanti ada pemuda. Akhirnya kita terus belajar atau berorganisasi. Ini penting untuk melatih leadership kita ya. Saya harapkan nih yang ada di sini jangan melewatkan masa-masa kuliah ini dengan tidak ikut organisasi yang bermanfaat. Harus berorganisasi karena di situ ketika kita lulus nanti tidak akan begitu kaget dengan kehidupannya. Tapi kalau hanya masuk ke luar kelas tanpa berorganisasi, tanpa serawung ke masyarakat, bisa jadi kita gagap menghadapi kehidupan pasca kuliah atau sekolah. Kemudian bagaimana pedoman hidup kita dalam mengelola tempat kita bekerja atau mengelola amal usaha, tempat kita mengabdi. Ada atasan, ada bawahan, ada rekan kerja, ada pasien atau pelanggan. Di situ ada bagaimana kita harus berpedoman dalam mengelola amal usaha kita ya. Kemudian bagi yang punya bakat berwirausaha atau punya passion dalam bidang bisnis, bagaimana kita mengelola bisnis agar bisnisnya dijalankan secara halal, thayyib ya, sehingga menghadirkan keberkahan ya. Halal saja tidak cukup, tapi juga harus thayyib. Sehingga bagaimana agar bisnis kita halal, thayyib, tapi juga tetap profit, sehingga menghadirkan banyak keberkahan. Bisnis kita tumbuh, membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, tentu menjadi barokah yang luar biasa. Bagaimana juga ketika kita mengembangkan profesi sebagai seorang profesional dalam bidang apapun. Ada pedomannya ya di buku ini. Kemudian bagaimana kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehari-hari, apa kontribusi kita
dalam berbangsa dan bernegara. Di tahun politik, mari kita punya peluang untuk beribadah. Misalnya bagaimana kita berkampanye di tahun politik itu untuk tidak menghalalkan katakanlah politik-politik yang kotor seperti money politik. Kita harus berkampanye, bisa lewat medsos, mengajak warga negara agar menjauhi praktek-praktek politik kotor seperti money politik, kecurangan, intimidasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang tak kalah penting bagaimana kehidupan kita dalam melestarikan lingkungan. Tadi ya sudah ada hablum minallah, hablum minanas, dan juga hablum minal alam. Jangan sampai hanya kepentingan pribadi kelompok, kita turut andil dalam melestarikan lingkungan. Hal-hal yang bisa kita bantu misalnya bagaimana kita meminimalisir penggunaan plastik gitu ya. Kantong plastik atau air mineral plastik. Dengan membeli tumbler misalnya, kita punya peran untuk mengurangi sampah plastik. Begitu juga ketika belanja membawa tas sendiri, kita juga punya peran untuk mengurangi sampah plastik ya. Yang ke-10, bagaimana pedoman dalam mengembangkan ipteks. Ya, bagaimana agar ipteks ini tidak berseberangan dengan nilai-nilai Islami ya. Tidak bebas nilai, tapi ada nilai Islami sehingga tidak hanya mendatangkan kemanfaatan tapi juga kemaslahatan. Kemaslahatan pribadi, masyarakat, bahkan kemaslahatan alam. Dan yang terakhir adalah pedoman dalam mengembangkan seni dan budaya ya. Mengembangkan seni dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seni dan budaya bisa menjadi sarana dakwah ya, sarana dakwah yang luar biasa ketika kita mampu menghadirkan seni tapi yang masih membawa misi dakwah. Nah, yang menunjukkan perilaku uswah hasanah. Nah, ini kuncinya. Harus menjadi tauladan yang baik. Saya kira itu pemaparan dari PPT saya. Tadi baru ada satu pertanyaan, belum ada pertanyaan lagi. Untuk yang presentasi boleh, tidak harus ke saya. Mohon izin bertanya, Bapak. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Iya. Silakan. Begini, Pak. Mahasiswa di Unimogo kan tidak semuanya berasal dari warga Muhammadiyah ya. Ada juga yang berasal dari warga Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, bagaimana cara atau tips agar dapat menjadi mahasiswa yang mampu beradaptasi dengan baik dan benar di kalangan Muhammadiyah, selain dengan cara mengikuti organisasi IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mungkin ada cara-cara yang lain. Bagaimana pendapat dari Bapak? Terima kasih, Pak. Wah, pertanyaan yang keren ya. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, adanya kemajemukan ya di mahasiswa Unimogo. Jadi ini masih mending ya sesama Islam ya. Di Sorong itu luar biasa, Mbak. Di Sorong itu 75% itu mahasiswanya non-muslim. Universitas Muhammadiyah Sorong kalau tidak salah namanya. Itu mahasiswanya ya mereka mereka tetap beragama Kristen ya. Mereka tetap beragama Kristen. Atau kalau ini oke lah tetap menjadi warga non Muhammadiyah, Islam tapi non Muhammadiyah, apapun ya, mau Al-Irsyad, NU dan lain-lain. Yang mereka ambil itu adalah nilai-nilai Islami dalam konteks muamalah duniawiyah. Ya, jadi misalnya ketika saya bukan orang Muhammadiyah, saya orang Islam bukan orang Muhammadiyah, saya diajari tata sholatnya berbeda dengan Muhammadiyah. Apa saya harus sholatnya seperti itu? Ya tidak. Tapi bahwa ini sedang
dalam proses pembelajaran mengenalkan. Nah, jadi Muhammadiyah ini dalam aspek seluruh amal usahanya itu mengenalkan. Ya kalau mahasiswa kemudian diwajibkan ya, misalnya menghafal iftitahnya kan, iftitahnya beda ya. Allahumma ba'id baini kalau Muhammadiyah, kalau yang lain beda gitu ya. Ya Berbeda. dihafalkan Ya, saja. Ya, karena itu ya. lebih ke aspek pembelajaran. Jadi tidak ada paksaan ya tidak ada paksaan untuk bermuhammadiyah itu enggak ada. Kita hanya mencoba mengenalkan ini loh faham Muhammadiyah yang insya Allah secara Al-Quran dan hadis dirasa paling mendekati ya. Al-Tarjih itu kan merajih, membandingkan memverifikasi banyak hadis ya, banyak riwayat lah itu diverifikasi oleh Muhammadiyah mana hadis yang paling sahih. Nah, itu banyak variasi. Dan bisa jadi keputusan hari ini Muhammadiyah untuk periode berikutnya berubah ketika Muhammadiyah mendapatkan hadis lain yang lebih rojih, yang lebih kuat. Jadi terus setiap waktu itu terus dirojikan, terus dipelajari. Nah, bagaimana agar mahasiswa juga tetap aktif? Ya bisa aja, ikuti aja, tidak harus masuk IMM. Kalaupun masuk IMM, tidak masalah sebenarnya. Ya, anggap sebagai bagaimana cara belajar berorganisasi. Ya, mungkin kalau NU apa namanya? IMM-nya itu? Iya, kebetulan saya ikut IMM di Unimugo. Nggih. Ya, misalnya pun enggak gitu ya. Misalnya pun enggak masalah. Kalaupun Iya, iya, enggak. nggih. Kalaupun iya itu sebenarnya bagus untuk malah belajar bagaimana sih cara berorganisasi di organisasi lain. Itu sebenarnya malah bagus. Wawasan kita tambah luas gitu loh. Saya juga sering membaca buku-buku non muslim malah itu kan. Ya karena yang ingin saya petikan substansinya ya, substansi atau ilmunya. Karena ilmu itu kebenaran bisa datang dari mana saja ya. Bahkan Pak Habibie itu pernah cerita itu Mbak. Pak Habibie itu pernah cerita ketika di suatu camp beliau kaget kan. Seorang temannya yang Yahudi malah membaca terjemah Al-Quran. Lalu Pak Habibie itu ditanya, Pak Habibie, Anda kan orang Muslim, sudah berapa kali khatam terjemah Al-Quran? Beliau menjawab, kalau khatam belum pernah, saya cuma mempelajari ayat-ayat yang tematik. Padahal mereka sudah. Tapi kenapa kita tidak belajar dari mereka? Barangkali ada ilmu yang bisa kita petik ya. Saya kira itu ikut pengajian pun tidak masalah. Saya juga kadang-kadang nonton pengajiannya Gus Baha itu. Lucu, seru kan. Padahal bukan orang Muhammadiyah. Atau siapa lagi? Siapa yang terkenal satu lagi itu? Yang bukan Gus Baha. Yang dari Nahdien, ada yang ingat siapa ya? Itu saya juga sering nonton. Jadi bukan saya mengikuti pengajian online, saya seringnya mengikuti pengajian online ya bukan hanya yang dari Muhammadiyah, juga dari yang lain. Intinya selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran As-Sunnah, ya kita ikuti saja, belajar saja, ambil substansinya ya. Wah, pertanyaannya keren ya. Ya, semoga jadi mahasiswa hebat. Bapak. Baik, Yeah. Bapak. Berarti tarik kesimpulan bahwasanya itu kita bisa mempelajari dari agama lain juga seperti aliran-aliran lain, tetapi kita tetap berpedoman untuk mengambil nilai-nilai positifnya saja, tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu ya, Pak. Terima kasih, Betul. Bapak. Yeah. Good ya. Penjelasannya. Iya, sama-sama. Good respon. Ya, selama Ya, tidak Pak. bertentangan nggak masalah ya. Kalaupun Iya, bertentangan ya betul. cukup kita jadikan pengetahuan. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sami-sami.
Nih dari Mas Yusuf Hamid mana nih? Nih Bacarek dari PDIP Perjuangan. Gimana Mas Yusuf Hamid sudah keliling kemana nih? Silakan kalau masih ada yang lain. Atau sudah dirasa cukup? Kalau tidak ada pertanyaan. Saya kira itu pertemuan kita pada siang hari ini. Kita belajar bersama tentang konsep agama. Ya. Konsep agama Islam dan non-Islam atau bahkan sama Islam yang banyak variasinya. Tapi sesungguhnya itu lebih pada pengkayaan dalam beragama. Saya kira itu untuk absensi, silakan masuk di kolom absensi di Edu. Salah. Ini hadir semua nggih? Hadir. Enggak, Hadir, Pak. mahasiswanya 9 ya, mahasiswanya. Hadir, Pak. Oh, oke. Nanti saya input di simak. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, sukses selalu, berkah selalu. Mari kita Amin, tutup amin. dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.